Soalnya laki-laki jadi harus berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Tentunya salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak perlu lepas dari pikiran dan hati kita, karena beliaulah junjungan kita sampai di akhirat nanti. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya Kiai Abdul Mujib Hasim. Nah, kalau tadi mengatakan nggak tahu berapa abad ketemunya, yakinlah bahwa kami ini perotolan Ansur semua, profesor juga. Sahabat saya Ketua MKKS Ma'arif NU dan SMK Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Ini ada Gus Mujib Sasili. Nah, ini sahabat saya juga, Malang melintang senusantara untuk beransur banser. Ketemunya melalui forum SMK. Dan Pak Kiai pimpinan Pondok Pesantren dan SMK Al Ibrahimiyah Situbondo yang kita banggakan bersama, dan Bapak Ibu sekalian, para kiai, para nyai, sahabat semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak Ibu sekalian, para pengurus MKKS yang saya cintai dari PW maupun PC se-Jawa Timur, kami mengatakan bahwa nalar struktur organisasi adalah kewajiban bagi setiap insan pengurus di dalam kelembagaan maupun organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nalar struktur organisasi itu adalah salah satunya adalah melaksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan reguler formal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari konsolidasi kelembagaan maupun organisasi, bagian dari penguatan kelembagaan. Tolak ukur dan evaluasi disinilah kita harus melakukan, sehingga setiap waktu, setiap tahunnya harus dilaksanakan yang namanya raker atau rakor. Itu kewajiban mutlak, karena itu adalah forum tertinggi di dalam hal melakukan koordinasi kelembagaan dan keorganisasian. Nalar analisis kebijakan disinilah kita harus topang bersama, sehingga ini harus berjalan dan bergulir terus. Maka kita bisa menilai perkembangan sebuah kelembagaan maupun organisasi. Tapi kalau sudah berorganisasi bersama di lembaga, tidak pernah tatap muka, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah berapat bersama, apa yang mau diukur Bapak Ibu sekalian? Karena itu apa yang disampaikan Gus Mujib, dua sahabat saya namanya Mujib semua. Ya, kadang-kadang susah membedakan kalau sudah masuk nomor teleponnya ke saya, ini Mujib Sidoarjo atau Mujib Malang. Tapi alhamdulillah karena kedekatan kita dalam hal membangun silaturahmi di forum Nahdien, itulah menjadikan kita sebagai kekuatan yang besar yang tidak pernah bisa orang ukur. Karena kekuatan silaturahim, kelembagaan, keorganisasian inilah yang membesarkan kita. Saya ingin kembali kepada tupoksi kita sebagai penyelenggara pendidikan. MKKS Ma'arif NU dan SMK Pondok Pesantren adalah sebuah organisasi yang memayungi satuan pendidikan, khususnya bidang vokasi yang dibawa ke Mendikbud. Pertanyaan saya, di Jawa Timur apa sudah ada SMK vokasi madrasah? Belum ada kan? Ini sebuah tantangan baru di Kementerian Agama. Per tahun 2022-2023 itu sudah dirancang adanya ijub terkait dengan madrasah aliyah keterampilan garis miring kejuruan, beda dengan keagamaan, beda dengan man IC dan lain sebagainya, sama seperti SMK. Alhamdulillah Ma'arif Jawa Tengah sudah mendirikan satu, MAK Ma'arif Kota Semarang. Yang negeri baru 2 se-Indonesia, swasta baru 1, yaitu Ma'arif. Ini tantangan buat Bapak Ibu sekalian bergerak di vokasi. Apakah ada ruang-ruang
Bisa SMK yang jenuh, itu ganti kelamin. Nah, ini perlu dipikirkan. Ini tawaran Gus, kalau sudah mulai jenuh. Karena saya tahu betul data SMK Ma'arif yang bernaung di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik yang bernomenklatur Ma'arif NU maupun yayasan-yayasan yang ada, itu luar biasa besarnya di Jawa Timur. Kalau semuanya mau diafirmasi untuk kepentingan supporting sistem pemerintahan, pembiayaan dan lain-lainnya, maka harus bersabar untuk bergilir. Apalagi ada ketentuan tidak tersurat yang sudah dapat tahun ini, jangan lagi tahun depan gilir yang lain. Jadi gantian. Nah, tetapi kalau ada Bapak Ibu sekalian pengurus MKKS dan Ma'arif mencoba merintis MAK, saya yakin betul itu akan kita bisa lebih cepat untuk melakukan proses afirmasi. Karena kenapa masih kurang? Yang kedua, mudah untuk pengurusan ijobnya. Bapak Ibu sekalian coba konsultasi dengan Kakan Depak, Kakan Menak Kabupaten Kota yang mengurusi terkait ijob, bisa Anda lihat di dalam. Sudah ada sistem di dalam yang mengatur terkait dengan bagaimana proses pendirian MAK. Sama seperti SMK hari ini. Ada hal lain lagi, setelah itu Bapak Ibu sekalian mencoba melakukan proses ini supaya kalau di satu kabupaten sudah banyak SMK, Ma'arif, NU dan pondok pesantren, tolong masuk satulah di madrasah vokasinya. Dipikirkan bersama. Apa yang disampaikan Gus Mujib tadi terkait dengan dua Gus Mujib menitikkan terkait dengan digitalisasi satuan pendidikan baik di lingkungan NU, itu menjadi mutlak, mau tidak mau harus kita bergerak ke sana. Per hari ini Pak, kalau dulu kiai-kiai kita selalu ceramah ada namanya Mbak Google, kiai Google, sekarang bukan itu lagi alirannya hari ini anak-anak sekarang. Sudah masuk kepada AI, Artificial Intelligence, dan sudah menggunakan Chat GPT. Chat GPT ini adalah sebuah platform kecerdasan buatan dengan format percakapan. Sehingga Bapak mungkin biasa viral mengatakan ada orang lagi pidato seperti saya ini, bisa berbahasa Arab, bisa bahasa Inggris, itulah sekarang yang digunakan hari ini. Maka kalau Gus Mujib tadi bendahara LP Ma'arif yang punya barang padat di PW, itu mengatakan bahwa perkembangan zaman ini bukan lagi kita menunggunya, tetapi perkembangan zaman datang ke kita Pak, Bapak Ibu sekalian, mendatangi kita. Kalau kita tidak mendatangi dia, maka kita akan gilas. Ya kalau ibarat bulldozer datangi kita kan kita tergilas Bapak. Dan ini bulldozer semua yang datang. Bulldozer. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya yang selanjutnya. Bapak Ibu sekalian punya handphone semua. Rata-rata kalau Bapak pakai Oppo, Samsung, itu pasti 2 chipnya. Ada yang pakai 2 kartu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kartu chip itu punya Bapak atau bukan? Saya tanya Bapak. Itu pinjaman semua Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak tidak isi kuota, tidak isi data, yakin mati dan akan kembali ke providernya. Jadi kita hanya dipinjamkan. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan terkait bagaimana perkembangan digitalisasi hari ini adalah kita sebagai penyelenggara vokasi harus siap untuk melakukan kompetisi-kompetisi dan kolaborasi dengan siapapun yang terkait dengan prodi-prodi yang kita kembangkan. Prodi-prodi yang kita kembangkan. Hari ini, negeri ini kaya dengan konsep-konsep syariah. Tetapi satu SMK pun di seluruh Nusantara belum ada yang bergerak di industri halal maupun keuangan syariah. Peluang masa depan anak-anak milenial hari ini cenderung masuk kepada segmen finansial syariah dan industri halal. Ini adalah tantangan buat MKKS bagaimana menciptakan prodi-prodi yang kompetitif untuk masa depan anak-anak. Tetapi setelah ini kita lakukan satu misi utama lembaga pendidikan Ma'arif NU adalah bagaimana knowledge-nya tetap menciptakan nilai-nilai karakter Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh lepas dari anak didik yang memiliki kompetensi, kualifikasi, skill yang bagus. Karakternya harus lebih baik lagi. Karena Ma'arif
adalah untuk menciptakan generasi-generasi masa depan yang memiliki karakter yang jelas sebagaimana kaidah-kaidah yang dia kampanyekan selama ini di lingkungan Nahdlatul Ulama. Para kiai, sahabat sekalian, saya tidak ingin menggurui, tetapi tantangan hari ini kita harus menjadikan sebagai sebuah peluang. Oleh karena itu para kepala sekolah, kata Gus Mudib, harus meningkatkan kompetensi, skill, kemampuan dan lain sebagainya sehingga dia bisa meraih sesuatu untuk menciptakan generasi-generasi handal di tingkat vokasi. Itu yang saya harapkan. Oleh karena itu guru, kepala sekolah harus mencas terus pikirannya dan hatinya. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke handphone. Kalau habis baterainya pasti Bapak cas. Setiap Bapak harus cas. Kita sebagai manusia juga harus begitu. Kalau ini kita tidak jalani dengan bersama, LP Ma'arif NU dan sekolah-sekolah vokasi akan tergilas oleh sekolah-sekolah modern hari ini. Contoh di Jakarta ada namanya Sampurna Foundation, ada namanya Cikal dan lain sebagainya. Ada namanya Institut Lipo Karawaci. Tetapi di sana ada satu kekurangannya Bapak Ibu sekalian, beda dengan kita, karena dia hanya melakukan transformasi pengetahuan, knowledge, tapi belum tentu ada transformasi nilai-nilai religi yang di dalamnya. Itu aja kita kemenangannya. Tapi dari segi fasilitas dan lainnya, kalau kita tidak mengupgrade diri sebagai seorang pendidik, maka kita akan tergilas oleh perkembangan pendidikan hari ini. Kecepatan ini adalah warisan sebuah proses peradaban yang disebut dengan pandemi. Sehingga dikatakanlah kompetisi, speed, dan kolaboratif itu harus terus menjadi pegangan dari Bapak Ibu sekalian pengurus MKKS dan LP Ma'arif. Saya kira apa yang digambarkan dan akan didiskusikan hari ini akan mendorong sekolah-sekolah SMK Ma'arif NU dan SMK berbasis pondok pesantren di Jawa Timur akan semakin kompetitif di dalam hal meraih masa depan. Hari ini juga alumninya tidak harus diarahkan untuk bekerja Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana alumni-alumni SMK dilahirkan sebagai entrepreneurship baru. Peluangnya ada di proses digitalisasi. Hari ini kita industri rumahan kita bisa jual secara online kalau kita menguasainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, afirmasi apapun hari ini harus menggunakan aplikasi dan dilakukan secara online. Oleh karena itu saya titik kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya mengenal sebagian besar vokasi yang ada di Nusantara di bawah naungan NU, banyak operator-operator yang dituju hanya karena anaknya kepala sekolah, anaknya Pak Kiai, sementara dia tidak memiliki kompetensi keoperatoran. Ini juga harus dipikirkan Gus Mujib sehingga bisa mengakses semua sistem. Afirmasi keuangan negara hari ini tidak ada lagi secara manual Bapak, secara konvensional. Semuanya harus melalui aplikasi-aplikasi secara online. Oleh karena itu, operator adalah jantungnya satuan pendidikan. Baik yang mau mengakses ke Dapodik, Simpatika di Kemenak, atau EMIS dan lain sebagainya harus memiliki kompetensi dan kemampuan dan selalu ingin mencas dirinya sehingga mengenal aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Tanpa itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, madrasah aja hari ini kalau mau mengakses yang namanya Simsapras dan lainnya, mobilir dan lainnya harus masuk ke Simsapras. Membawa perusahaan Kementerian Agama pasti ditolak. Tapi kalau membawa namanya bukti penguploadan proposal, yakin insya Allah itu bisa terproses. Apalagi kalau SMK, hari ini SMK harus melek operatornya, Desember besok insya Allah takola udah terbuka untuk proyeksi 2024. Ini saya tahu karena tadi saya telepon ke Jakarta. Insya Allah Desember takola sudah terbuka. Pesan saya ke Bapak Ibu sekalian, jangan semuanya berpikir vokasi khusus untuk pusat keunggulan. Karena di Takola itu bukan hanya pusat keunggulan untuk bantuan-bantuan untuk SMK dan lain sebagainya. Ini juga harus dipilih sesuai dengan kita. Apalagi kalau jurusan-jurusan yang sudah jenuh. Nah, kalau yang tidak jenuh itu ada dua tadi yang saya sebut Pak, industri halal sama dengan keuangan syariah. Model prodinya kayak apa? Bapak yang studi.
Ada UIN di sini yang punya Fakultas Ekonomi Bisnis, bisa tempati untuk berkonsultasi untuk membangun jurusan-jurusan baru ini yang menjadi tren di negeri ini hari ini. Apalagi saya tahu betul BSI selalu boomingnya sekali dan orang-orang kita ada di dalam. Belum lagi bank-bank swasta lainnya mengembangkan juga konsep bank syariah, literasi keuangan syariah. Nah, SMK 1 pun saya tahu betul tidak ada memiliki jurusan itu. Semuanya cenderung pasar jangka pendek. Sementara kami menginginkan agar pasar jangka panjang, menciptakan kader-kader, alumni-alumni vokasi. Sebagaimana pesan Gus Yahya terakhir selalu dalam koordinasi kita, LP Maarif adalah laboratorium kader in teknokrat dan datul ulama. Kalau ini tidak dilakukan Pak Oki, Pak Ali Ramdhani, maka yakin abad kedua NU sudah tidak akan ada. Kedua, kalau tidak menciptakan kader-kader cendekiawan intelektual di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui lembaga pendidikan Ma'arif, yakin satu abad yang akan datang, abad kedua, NU sudah akan tergerus. Karena diambil oleh mesin. Kasarnya begitu Bapak Ibu sekalian. Mesin. Hari ini kalau Bapak dialog bisa melalui AI. Contoh Bapak, ini yang terakhir. Anak saya kuliah di UB, Fakultas Mesin, sudah semester 7. Hari ini dialognya dengan Chat GPT atau AI. Apapun yang ditanyakan di dalam dijawab dengan bahasa. Bapak, saya dapat cewek. Melalui siapa nak? Melalui AI. Cantik Bapak, dialognya bagus. Sebelah itu mesin yang bicara anakku sekalian. Tapi itu hanya candaan Bapak. Tetapi yang jelas, apa yang dia tanyakan terkait dengan jurusannya di mesin, semua dialogkan melalui Chat GPT tadi. Nah, kalau WA sekarang sudah ketinggalan Ibu Bapak Ibu sekalian. WA sekarang di Indonesia cuma maunya kirim, apalagi grup kepala sekolah siapa lah, pasti banyak hoaxnya yang masuk Pak. Nah, kalau grup saya banyak candanya, karena kita ini generasi tua, generasi old, selalu merasa muda, akhirnya ya upload yang cantik-cantik kadang-kadang begitu. Jadi tidak ada peningkatan apapun di situ, silaturahmi aja saja. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengingatkan apa yang dikatakan 5 poin tadi oleh Ketua MKKS perlu dibumikan di Jawa Timur. Harapan saya NU eksis di Nusantara dan di dunia itu karena ada Jawa Timur. Karena ada Jawa Timur. Saya selalu mengatakan di forum manapun, saya ini pengurus LP Ma'arif PBNU cabang Jawa Timur. Nah, cabang Jawa Timur. Kenapa demikian? Ini bagian bukan candaan, tapi resources sumber daya manusia dan aktivitas kompetisi, apalagi kalau di Ma'arif. Contoh laboratorium satuan pendidikan contoh itu ada di Jawa Timur, mulai dari bernomenklatur madrasah maupun yang sekolah. Apalagi kalau pondok pesantren, Jawa Timur semua gudangnya. Nah, ini saya katakan, maka saya ini pengurus pusat LP Ma'arif PBNU adalah cabang dari Jawa Timur. Saya kira demikian apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas LP Ma'arif PBNU selalu berusaha untuk melakukan afirmasi, karena LP Ma'arif PBNU nalar struktur organisasinya adalah bagian peletak dasar kebijakan, proses saja, bukan pelaksana teknis. Tapi Bapak-bapak Ibu sekalian inilah yang akan memajukan generasi Nahdliyin ke depan. Akhirul kalam, segala sesuatu yang benar datangnya dari saat yang kita sembah, sementara apa yang saya sampaikan adalah bagian terkecil dan terbesar sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Jalan-jalan ke Jawa Timur, jangan lupa mampir di Situ Bondo. Kalau ada gadis berambut panjang, monggo maju ke depan. Burung cendrawasih, burung Papua. Bapak Ibu guru sekalian, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.